Di internet nggak ada yang lebih menyedihkan dibandingin ngelihat konten kreator favorit lu memutuskan untuk pensiun atau berhenti dalam membuat video. Gue yakin buat lo semua yang biasanya nontonin VTuber pasti paham gitu ya, karena di dunia VTuber pun banyak banget Oshi yang datang dan juga pergi ya. Udah nggak sedikit juga pada akhirnya banyak banget orang-orang VTuber memutuskan untuk graduate. Terus kita sedih pada akhirnya nggak bisa ngeliat personanya dia lagi gitu. Terus habis itu kalau misalnya di dunia idol pun ada yang ngasih kelulusan, idol grup JKT48, terus habis itu idol K-pop dan lain-lain. Dan buat gue sendiri yang biasanya menyukai konten-konten outdoor dan juga survival, di tanggal 18 Mei 2025 gue dikagetkan, bahkan semua orang dikagetkan dengan sebuah pengumuman dari salah satu channel YouTube namanya Outdoor Boys. Di mana di tanggal tersebut dia bilang akan pensiun dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Di video ngopi kesempatan kayak gue bakal kasih tribut ke channel ini, ke Om Luke gitu ya. Dan ngasih tau ke lu semua kenapa pada akhirnya orang-orang sedih ditinggal dia. Betapa awesome-nya channel YouTube dia sampai pada akhirnya orang-orang tuh ketika tahu di tanggal 18 Mei dia memutuskan untuk pensiun, hampir semua orang sedih. Bahkan kalau misalnya lu lihat gitu ya di salah satu postingan Twitter, berita-berita yang ngasih tahu kalau misalkan channel tersebut pensiun, itu banyak banget interaksinya. 322.000 likes berhasil didapatkan sama sebuah postingan yang cuman ngeberitain kalau misalkan Outdoor Boys itu pensiun. Seinget gua, PewDiePie aja atau King of YouTube aja yang memutuskan untuk retire beberapa tahun yang lalu, terus habis itu diumumin, gak sebanyak ini interaksinya. Seinget gua, misalkan koreksi gua kalau misalkan gua salah. Bahkan kalau misalkan lu lihat di postingan Dexerto gitu ya, media massa yang biasanya ngeberitain tentang konten kreator, ini udah sampai di angka 465.000 likes beritanya. Dan udah dilihat sampai 25,7 juta orang. Kenapa pada akhirnya orang-orang sedih ditinggalkan sama Om Luke gitu ya, selaku orang yang punya channel YouTube Outdoor Boys. Kita bakal sama-sama ngulik tentang channelnya di Selamat Datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan siapa itu Om Luke? Ini spekulatif ya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya dia itu mantan marinir, banyak yang bilang kalau misalnya dia itu mantan CIA, banyak yang bilang kalau misalnya dia warga sipil biasa. Spekulasi kayak gitu tuh didasarkan atas banyak banget video-video channel YouTube-nya yang biasanya tuh dia bisa berkunjung ke tempat-tempat yang nggak bisa diakses sama orang-orang pada umumnya. Dan buat lo semua yang nggak tahu ini konten tentang apa, channel YouTube ini tentang apa. Jadi basically ini tentang channel outdoors gitu ya, ngajakin lo buat camping, terus abis itu berpetualang di alam liar gitu ya, di berbagai negara-negara yang dia kunjungin. Terus yang lebih awesome-nya lagi adalah dia ngelakuin ini nggak cuman sendirian aja. Kadang dia buat konten bareng keluarganya, bareng anak-anaknya, bahkan bareng orang-orang random yang ketemu sama dia dalam perjalanannya. Dan setiap kali lu ngeliat video-videonya, lu bakal merasakan sebuah kedamaian yang hakiki gitu. Betapa indahnya, betapa kalemnya sebuah nature gitu ya, alam yang disajikan sama video-videonya Om Luke. Biasanya tuh konten-konten tuh nggak banyak pakai musik gitu ya, jadi lu bener-bener bisa merasakan ambience dari atau suasana dari tempat yang emang dia kunjungin. Lu bisa lihat di sini. Dan kenapa pada akhirnya kontennya itu rame? Karena basically dia ngelakuin sebuah kegiatan survival yang gak banyak bisa dilakuin sama orang-orang kayak gitu. Dan orang-orang makin penasaran lagi dengan bagaimana dia berpetualang ke tempat-tempat baru gitu loh. Kalau misalnya boleh gue analogiin, konten-kontennya dia di YouTube itu mirip banget sama konten-konten channel YouTube Indonesia Om Tio Survival atau acara Jejak Petualang. Bedanya Om Luke ini konten-kontennya gak cuma di satu negara, gak cuma di Indonesia doang, tapi di berbagai macam negara. Kadang di Amerika, kadang di Australia, kadang di benua Eropa, bahkan kadang di ya daerah-daerah yang kita tidak bisa expect, kayak misalkan di Arktik gitu loh. Dan dia nenda ini basically gak cuma di hutan atau di tempat baru doang, tapi bahkan di tempat-tempat yang ekstrim, kayak misalkan di sebuah tempat dengan suhu yang udah bisa sampai minus 26 derajat gitu loh. Yang lucunya adalah setiap kali dia nenda, orang-orang tuh taunya tuh, dan orang-orang tuh menunggu momen dimana dia buat makanan yang paling ikonik yang pernah dia buat. Fresh bread with honey lemons. Dia sering banget buat roti, terus habis itu diolesin sama madu. Dan gila setiap kali orang-orang nontonin, termasuk gua gitu ya, jadi ngiler gitu buat makan roti pakai madu gitu loh, kentutnya. Nah, yang ngebuat gua ngelihat channel ini beda di antara yang lain, itu basically channel ini bener-bener punya echo chambernya sendiri, punya ruangnya sendiri untuk berkembang. Nggak nyenggol-nyenggol
kreator lain gitu di luar negeri, nggak buat drama gitu, pure dia berpetualang, orang-orang suka sama kontennya, orang-orang nonton ini di jam 3 pagi gitu ya, termasuk gue sendiri. Terus habis itu ya udah akhirnya bisa sampai 15 juta dalam waktu 2 tahun. Tapi ini pencapaian nggak yang langsung didapat gitu ya sama Om Luke gitu. Dia udah buat konten dari 11 tahun yang lalu kalau nggak salah, 11 years. Terus baru ramenya di 2 tahun terakhir ini. Dan di tanggal 18 Mei 2025 dia akhirnya memutuskan buat bikin video namanya Goodbye atau Selamat Tinggal. Lu bisa tahu kalau misalkan Om Luke di video ini bilang bakalan pensiun dalam waktu yang tidak ditentukan. Ini sebenarnya masih agak sedikit ambigu gitu ya, apakah dia benar-benar pensiun selamanya atau cuman dalam waktu tertentu doang gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah butuh duit lagi bakal balik lagi gitu. Cuman di video ini dikasih tahu alasan kenapa dia pada akhirnya melakukan ini. Jadi basically Om Luke sedang dalam kondisi suffering from success. Jadi dia ngerasa kalau misalkan channel itu kenceng banget naiknya, viewsnya tuh banyak banget dalam 2 tahun terakhir. Terus dia khawatir kalau misalkan kesuksesan dari channel YouTube-nya benar-benar bisa mengganggu ketenangan dalam keluarganya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk sedikit istirahat lah, biar orang-orang tuh nggak sering ngeganggu kehidupan dia dan juga keluarganya. Sebenarnya dia nggak ngomong ngeganggu banget sih, dia bilang kayak udah banyak banget penonton-penonton yang baik, minta ngobrol bareng, terus habis itu ketemu bareng, terus berkomunikasi. Tapi semakin lama dia semakin sadar kalau misalkan dia nggak punya waktu yang cukup untuk keluarganya. Terus habis itu di video ini dia bilang kalau misalkan dia nggak pergi secara sepenuhnya. Kalau lu kangen sama dia, lu bisa ngeliat Om Luke di channel YouTube anaknya namanya Outdoor Tom. Sekarang udah ada di angka 813.000 subscriber. Salah satu anak yang paling beruntung di dunia gitu ya, karena masa kecilnya bener-bener penuh dengan petualangan yang real, bukan imajinatif. Imagine lu menjadi seorang anak yang selalu diajakin petualang sama bapak lu gitu, buset. Seru banget pasti ya nggak sih memorinya. Ya dia biasanya upload setiap 2-4 bulan sekali, dan mungkin di video terbarunya lo bakal ngeliat Om Luke. Di sini ada yang sering nontonin channelnya juga selain gue. Saya kan tulis berapa tuh di kolom komentar, gue pengen bacain. Karena gue inget ada satu orang juga penonton gue gitu, Om Zaki, Clipper juga, yang dia bahkan ngerekomendasikan ke gue tentang channel ini, dan gue bilang kalau misalnya gue udah tahu. Bahwa kalau misalnya lo lihat di berita yang ngasih tahu kalau misalnya dia pensiun, itu lucu banget judulnya, lihat dah. Di Dexter tuh, Other Boys step away from YouTube because he got too famous. Lucu banget. Other Boys, a massive YouTube channel primarily run by a man named Luke Nichols, will be going on indefinite hiatus effective immediately. He cited his massive YouTube growth as one of the main reason wanting to stop now before he get too big to live in a normal life. Man, kayak orang-orang tuh pensiun gitu ya karena udah jenuh, karena udah ngerasa capek, karena mungkin ada drama gitu, ada skandal. Dia pensiun buat konten karena dia nggak pengen hidup normalnya terganggu. Buset. Definisi bapak-bapak yang sudah mapan banget gitu loh. Dan gue yakin Om Luke ini nggak cuman hidup dari channel YouTube aja sih. Gue yakin dia juga udah punya pekerjaan kan sebelumnya. Nicholas isn't wrong, he's one of the fastest growing YouTubers on the platform. He gained 12 million subs, oke, 12 juta subscriber cuma dalam waktu 1,5 tahun. Going from around 2.5 million subs to almost 15 million in near record time. He's up there with YouTube giants like MrBeast, all without enabling comments on his video and rarely posting to social media, ya. Yeah. Jadi meskipun kencang banget gitu ya, tapi dia termasuk konten kreator anomali karena di channel YouTube-nya sendiri bahkan nggak banyak gitu kolom komentar tuh dibuka, ya nggak sih? Mungkin emang si Om Luke itu pengen orang-orang tuh nontonin video itu fokus gitu, nggak cuma nge-scroll komentar gitu. Dan dia juga jarang katanya upload di sosial media tentang petualangan dan lain-lain. Kalau misalnya emang pengen tahu petualangan dia di mana, ya di channel YouTube-nya sendiri kayak gitu. However, he's stepping away from the Outdoor Boys channel due in a large part to getting a little too famous. Kayaknya lebih seru kalau misalnya kita tonton sendiri gitu ya videonya ya. Nah, let's go. Oh. Ini definisi yang gue inginkan banget aja kalau sudah tua. Buat konten pure RTE gitu sama anak gue gitu, sama Egi. Kita bener-bener camping sendiri gitu ya. Makanya gue pada akhirnya nge-push ngopi ini biar seenggaknya ya gue gak terlalu bergantung banget lah sama live stream. Damn. Happy life banget.
peaceful Hey life. everyone, this is going to be my last video for a little while. I've been making YouTube videos for 11 years now. First with the Catfish and Carp YouTube Oh ya, ini konten pertama dia, channel YouTube pertama dia, Catfish and Carp. channel, then with this, the Outdoor Boys YouTube channel. And believe it or not, I've made 1,110 videos. Jadi yang gua suka nih di fenomena Om Luke ini, dia bener-bener out of nowhere anjir. Bukan temennya PewDiePie, bukan temennya Rice Gum, bukan temennya YouTuber luar kayak misalnya Jack Paul gitu ya. Bener-bener out of nowhere, bapak-bapak gitu ya, family man yang kelihatan ramah banget tiba-tiba buat channel YouTube dan sekarang udah punya subscriber 15 juta gitu loh. Bener-bener terhindar dari drama banget gitu. Gue seneng, men. It's been a wild ride. The amount of time and energy that I've dedicated to making YouTube videos is hard to communicate. So many late nights editing and packing and unpacking, camping with pneumonia, building log cabins while injured. But it's been a tremendous adventure and it's allowed me to provide for my family while making wonderful memories with my wife and kid. Oke, jadi ini juga gue rasain ya sebagai kreator yang emang sedang buat konten-konten outdoor kayak Rede Explorer. Gue juga kebayang kalau misalnya pada akhirnya konten utama gue tuh RTE. Gue nggak tahu sampai kapan gue bisa buat konten kayak gitu karena basically untuk nge-shoot videonya aja gue butuh berhari-hari ya nggak sih. Terus habis itu ngeditnya pun harus ada waktunya sendiri. Kalau misalnya gue pada akhirnya nyewa editor, gue nggak yakin bisa bener-bener ngirim semua file videonya gitu. Soalnya bener-bener gede banget kapasitasnya. Dan kontennya pun nanti bakalan beda juga kan secara konsep. Mungkin gue harus mikirin nanti. Cuman yang jelas apa yang diomongin sama Om Luke ini bener-bener kerasa juga buat gue. Gue gak tau kalau misalnya pada akhirnya apakah bener-bener bisa ngefokusin diri untuk buat konten outdoor gitu. Soalnya kalau misalnya gue lihat dari agenda kerja itu bener-bener sibuk banget. Meskipun lu ngeliat dalam video kalau gue tuh hidup dengan damai gitu. But even good things can be taken too far, and I think I'm starting to reach that point. Asik. But I'm not just talking about Yeah. Kadang di dunia ini hal yang bagus pun bisa ngebuat lu jenuh. Jadi YouTuber kayak gitu coy. Kayak lu ngeliat kayak gitu nih. Kayak lu ngelihat ini pekerjaan awalnya itu sebagai hobi doang yang seru. Lama-kelamaan kalau misalnya ini jadi pekerjaan, kita sendiri bingung gitu. Mau keluar kemana? Soalnya hobi udah dipakai buat pekerjaan. Jadi mau nggak mau harus buat hobi yang baru. Cuma basically di YouTube ini kita nggak kenal waktu kerjanya karena terlalu fleksibel. Kalau misalnya pada akhirnya kita nggak inget waktu, terus aja buat video, kita bahkan bisa sampai dalam tahap nggak sadar kalau misalkan waktu kerja kita lebih banyak dibanding waktu kerja orang-orang yang bekerja di badan korporat gitu loh. the time and energy I spend making YouTube videos. I'm also talking about the attention it brings. In just the last 18 months, this YouTube channel has gained about 12 million subscribers. And because of people stealing my content, posting it on other platforms, my family and I have been viewed about 4 billion times, in addition to the 2.8 billion views on YouTube. Jadi ini juga salah satu kunci ya, yang ngebuat pada akhirnya channel YouTube lu dan juga ya konten-konten lu di internet bisa naik viewsnya dengan kehadiran Clippers. Dan dia sendiri bilang ya, Om Luke sendiri bilang kalau misalkan channel YouTube-nya pada akhirnya bisa naik gara-gara videonya itu dimaling. Terus habis itu diupload di media sosial sebelah gitu. Kita nggak membenarkan hal itu gitu ya. Kalau misalnya memang pengen jadi Clipper, lu izin dulu gitu sama yang punya channel. Biar seenggaknya itu si yang punya channel tahu kalau misalkan video-video itu diupload di media sosial yang lain. Jangan sampai ada video-video yang pada akhirnya dihapus terus habis itu di klipnya masih belum gitu loh. Harus ada keterkaitan lah antar Clipper. Cuman ya yang namanya internet kan ya nggak bisa semuanya dikendaliin sampai pada akhirnya dia sendiri bilang kalau ya jadi rame gara-gara adanya orang-orang yang ngambilin kontennya. Sheer volume of fans trying to contact me, trying to take pictures with me, or just trying to come up and talk to me in public, it could be a bit overwhelming at times. And my wife and I, we both have real concerns about what this will do to our family if I keep growing my YouTube channel at this pace. Gue seneng banget anjir ngeliat alasannya kenapa pada akhirnya dia pensiun gitu. Kalau misalnya pada akhirnya gue juga pengen pensiun, gue pensiun itu kayak dia. Gue ngerasa kalau misalkan ini udah bukan soal jenuh, udah bukan soal lelah lagi, tapi ini soal keluarga. Gokil. Financial freedom udah benar-benar nggak masuk di akal nih. Berarti kalau misalnya udah dalam tahapan dimana Om Luke sendiri bilang kalau pensiun itu untuk keluarga. Dan semoga kita semua gitu merasakan hal yang sama dengan Om Luke ya. Ya pada akhirnya kita jangan terlalu ambis dalam bekerja sampai pada akhirnya terlupa kalau misalnya kita punya tanggung jawab yang lain gitu. Keluarga, orang tua, dan yang lain. Seperti itu aja tribut yang bisa gue kasih tau ke lo semua. Karena
isi dari video ini. Setengahnya udah gue jabarin di durasi yang sebelumnya. Gimana tanggapan lu semua atas pensiunnya Outdoor Boys, salah satu channel YouTube outdoor paling keren menurut gue di internet? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu pendapatnya. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.